berlatar di kota Paradise, California Utara. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang sopir bus sekolah sebut saja Dadun, yang terlihat sedang mengantarkan anak-anak pulang ke rumahnya. Selesai dengan itu, Dadun pun langsung meluncur ke pangkalan. Sebelum pulang, Dadun pun menemui sang majikan yang bernama, kita panggil saja si ibu bos, yang terlihat sedang sibuk menelepon di tengah kondisi keuangannya yang kurang baik, seperti tagihan listrik, air, uang sekolah, beli beras, top-up diamond, dan cicilan paylater yang belum lunas. Dadun meminta tambahan jam kerja dengan harapan bisa menambah penghasilannya. Namun, apa respon si ibu bos? Yang menyebalkanlah, Dadun sendiri diketahui sudah pisah dengan istrinya, yang lebih memilih pria lain, yang lebih mapan dan mampu memenuhi gaya hidupnya. Sehingga, saat ini Dadun hanya tinggal bersama dua orang saja, yaitu ibunya, yang sudah tua renta, dan putranya, yang sudah remaja. Akibat perceraian Dadun dan istrinya, si anak, yang bernama Udin, pun berubah menjadi sosok pemalas, yang enggan untuk melanjutkan sekolah. Kerjaannya tiap hari cuma main HP, scroll TikTok, nyawer streamer, main FF, main ML dan nonton maraton Mr. Slur dari awal. Dadun mencoba memberi pengertian dengan menjelaskan bahwa dirinya sudah capek-capek kerja. Kok kamu malah enak-enak gak sekolah? Diam di rumah. Udin menolak dinasihati, sampai akhirnya Dadun pun menjadi darah tinggi. Keesokan paginya, terlihat ada angin kencang yang datang dari barat. Angin tersebut telah tak sengaja menyebabkan panel tiang listrik mengalami percikan, yang menyebabkan timbulnya api yang membakar rumput dan permukaan. Alhasil, terjadilah kebakaran disertai angin kencang yang mempercepat penyebarannya. Departemen Kebakaran pun langsung mengetahui hal itu dari kamera pengawas yang tersebar di beberapa titik. Operator dengan cepat menghubungi para petugas damkar agar segera muncul ke lokasi kebakarannya. Kembali ke Dadun, yang sedang bekerja menjemput anak-anak dari rumahnya untuk diantar ke sekolah. Selesai mengantar para murid, Dadun yang akan kembali ke pangkalan pun tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya, yang memberitahu jika Udin anaknya saat ini sedang demam, disertai muntah-muntah. Belum selesai dengan anaknya, Dadun juga dihubungi oleh ibu bos yang memintanya untuk segera kembali ke pangkalan, karena montir sudah menunggu untuk melakukan pemeliharaan pada mobil bus yang dikendarainya. Tak hanya itu saja, Kevin tampaknya harus banyak-banyak sabar saat ia akan mengisi bahan bakar. Karena, selain harus mengantri cukup lama, si ibu terus saja bertanya apa yang harus dilakukannya. Si ibu sudah tua renta dan tidak bisa apa-apa sehingga ia meminta Dadun untuk secepatnya pulang ke rumah. Dadun pun melanjutkan perjalanan menuju ke pangkalan dengan ibu bos yang lagi-lagi menghubungi Dadun. Agar segera kembali ke pangkalan secepat mungkin. Yang mana, untuk san sendiri, Kevin menyuruh ibunya untuk tunggu sebentar. Dadun akan mencari apotek untuk membelikannya obat demam. Selesai membeli obat demam dari apotek, kini yang menelepon adalah mantan istrinya alias ibu kandungnya, si Udin yang ya Allah, tiba-tiba memarahi Dadun yang cobaan apalagi yang menimpaku. Dengan mengatakan ia adalah ayah yang buruk, ayah kurang becus lah, ayah miskin lah. Udin ternyata sudah mengadu pada ibunya dengan mengatakan dirinya sedang sakit. Tapi ayah malah sibuk kerja. Hadiu kerja juga buat kasih makan ni anak. Sang mantan terus saja nyerocos, menyalahkan Dadun yang dianggap kurang perhatian pada putra mereka. Si mantan mengancam akan mengambil hak asuh atas si Udin. Andai kata Dadun tidak segera pulang ke rumah untuk mengobati anak mereka. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Dadun, dan beralih pada petugas damkar yang sudah tiba di lokasi. Mereka benar-benar terkejut saat melihat jika api dengan cepat melahap hampir seluruh hutan di lereng tersebut. Hal itu sekali lagi diakibatkan oleh angin kencang yang melanda tempat ini, sehingga menyadari kebakarannya akan semakin bertambah besar. Para petugas ini pun memilih untuk balik kanan, dan akan meminta bantuan pusat untuk mengerahkan seluruh pasukan. Beralih ke pimpinan damkar yang sudah tiba di dekat lokasi kebakaran.
Mereka terlihat panik saat menyadari jika api akan dengan cepat menyebar ke kota Paradise. Tak ingin membuat seluruh warga panik, para pimpinan damkar ini pun memilih untuk tidak langsung melakukan evakuasi, melainkan mengirim 2 pesawat pembawa air untuk memadamkan penyebaran apinya. Masih karena angin yang terlalu kencang, kedua pesawat ini pun tak mampu menghentikan api. Tak lama mereka pun mendapat telepon dari seorang petugas damkar yang kebetulan berada di lokasi atau zona kebakarannya. Ia memberitahu, jika api sudah sampai di pemukiman warga dan membakar hampir seluruh rumah yang ada, ia tidak punya waktu untuk kembali dan lebih memilih untuk menyelamatkan beberapa warga yang masih berada di lokasi. Selesai mengevakuasi beberapa warga yang ia temukan, si petugas pun kesulitan mencari jalan lain agar bisa keluar dari zona kebakaran. Melihat ada sungai di depan, si petugas pun menyuruh para warga untuk turun dari mobilnya dan turun ke dalam air sungai guna melindungi diri mereka dari api yang akan datang. Beralih ke sebuah sekolah yang lokasinya berada paling dekat dengan titik kebakaran. Ada sekitar 23 murid yang belum pulang karena para orang tuanya mengalami kendala setelah adanya peringatan evakuasi. Mereka, para murid mau tidak mau harus diantarkan ke titik penjemputan yang sudah ditentukan, yaitu sebuah sekolah dasar yang jaraknya kurang lebih 10 menitan dari tempat ini. Karena mobil para guru dan kepala sekolah tidak akan muat untuk semua murid, Erna sebagai guru pun menghubungi Ibu Bos, sang pemilik pangkalan bus. Barangkali bisa mengirim 1 unit busnya untuk mengangkut semua murid-muridnya. Tanpa pikir panjang, si Ibu Bos langsung mengumumkan berita ini lewat alat komunikasi untuk mencari 1 sopir yang bisa melakukan pekerjaan ini. Dari sekian banyak sopir yang masih ada di jalan, hanya Dadunlah satu-satunya sopir yang busnya tidak ada muatan. Yang lain sudah pensiun semua. Disinilah Dadun dituntut harus mengambil keputusan antara pulang ke rumah, memberi obat untuk putranya, atau menyelamatkan 23 murid untuk diantar kepada orang tuanya. Belum lagi sang mantan terus saja mendesak Dadun dengan berkata bahwa ia bukanlah ayah yang bertanggung jawab, dan mengancam akan membawa Udin hidup bersamanya dan suami barunya, apabila Dadun tidak bisa merawat putra mereka dengan baik. Dan dilema Dadun pun mereda dengan yakin memilih untuk menjemput 23 murid, agar bisa kembali pada orang tuanya. Di tengah kemacetan lalu lintas yang sangat parah, Dadun akhirnya bisa sampai di lokasi dan langsung menemui Ibu Erna untuk mengantarkan para murid pergi menuju ke titik penjemputan. Di saat yang sama, pimpinan damkar terlihat baru sampai di markas untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait yang pada intinya, si pimpinan ingin agar semua warga segera dievakuasi ke tempat aman. Juga meminta pihak PLN untuk segera melakukan pemadaman listrik. Karena selain dapat membahayakan pihak damkar yang sedang bekerja, listrik juga bisa mengancam warga yang masih berada di lokasi. Si Ibu Bos sendiri terlihat sedang sibuk memeriksa 1 persatu unitnya yang sudah kembali ke pangkalan. Dari semua mobil bus yang sudah kembali, hanya Dadunlah satu-satunya sopir yang belum datang. Karena saat ini ia sedang terjebak macet di tengah para warga yang berbondong-bondong menjauhi lokasi. Kebakaran. Akibat pemadaman listrik di sebagian wilayah, radio dan alat komunikasi pun tidak berfungsi, yang menyebabkan Dadun tidak bisa menghubungi pangkalan. Melihat kondisi jalanan yang macet parah dan entah jam berapa akan kembali kondusif, Dadun pun berinisiatif untuk mengambil jalan alternatif yang sempat menimbulkan ketegangan bagi Ibu Erna dan para muridnya. Si Ibu Bos sendiri terlihat masih berada di pangkalan dengan terus mencoba menghubungi Dadun untuk mengetahui apakah ia sudah sampai apa belum. Di saat yang sama terdengar peringatan di radio yang memberitahu jika pangkalan ini sebentar lagi akan masuk dalam zona kebakaran. Sehingga tak ada waktu lagi si Ibu Bos dan para karyawan harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Kondisi kebakaran sendiri kini sudah masuk dalam tahap berasap yang mengakibatkan seluruh kota Paradise menjadi gelap seperti malam. Kemacetan semakin parah. Pihak damkar pun semakin panik. Begitu pula dengan Dadun, yang sudah salah mengira jika jalan alternatif akan lebih aman. Ternyata tidak. Karena sebagian besar orang pun mengambil jalur yang sama,
karena mengira akan lebih cepat sampai di tempat tujuan. Setengah jam terjebak dalam kemacetan ditambah anak-anak yang mulai ketakutan membuat Dadun merasa perlu untuk turun dari bus dan meminta Ibu Erna untuk pegang kemudi. Dadun mendatangi petugas yang berada di perempatan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kemacetan. Ternyata truk damkarlah penyebabnya. Mereka menolak untuk mundur karena harus segera memadamkan kebakaran. Sehingga, daripada membuang waktu berdebat dengan petugas, Dadun pun memilih untuk membantu mengamankan lalu lintas agar mobil busnya bisa segera lewat. Lepas dari kemacetan, Ibu Erna pun bisa tersenyum, karena tinggal 1 menit lagi untuk sampai di tempat tujuan. Para murid diminta untuk bersiap, jangan sampai ada barang yang ketinggalan. Karena sebentar lagi mereka akan segera bertemu dengan orang tuanya yang sudah menunggu di titik penjemputan. Dan gawat, gedung sekolah dasar yang menjadi titik penjemputan pun habis terbakar. Para orang tua murid satu pun tidak ada yang menunggu di sana, karena semua orang sudah diperintahkan untuk pergi ke tempat evakuasi. Beralih ke markas damkar yang masih belum berhasil mengevakuasi seluruh warga di kota Paradise. Ada sekitar 30.000 jiwa yang masih terjebak di sana. Tak lama, si pimpinan pun mendapat laporan terkait beberapa petugas di lapangan yang mendapati adanya kabel listrik yang masih aktif. Sehingga perwakilan PLN pun dipanggil dan didesak untuk segera memadamkan seluruh listrik di kota ini. Kembali ke Dadun yang dengan fakta bahwa tidak mungkin diam di tempat, atau putar balik ke jalur yang sudah jelas macet. Ibu Erna yang membawa peta, pun menemukan jalan lain untuk mereka bisa pergi. Minimal keluar dari zona kebakaran. Jalurnya sempit, melewati hutan, dan lereng perbukitan. Tapi hanya itulah satu-satunya jalur tercepat untuk mereka bisa lolos dari zona bahaya ini. Beberapa menit berkendara di lalu lintas yang masih macet, tapi lebih mendingan. Dadun dan para penumpang pun harus mengalami momen menegangkan saat tiang dan kabel listrik mulai runtuh berjatuhan ke tengah jalan. Dan selesai dengan itu, semua orang pun kembali dibuat panik saat para penjara mulai bermunculan sambil menenteng senjata api. Mereka berebut mencari kendaraan yang masih berfungsi. Salah satunya adalah mobil bus yang Dadun kendarai, sehingga beruntung Dadun bisa mengendalikan situasi dan segera pergi dari sana. Sementara di tempat evakuasi, Ibu Bos terlihat baru sampai di sana, dan segera mencari-cari keberadaan Dadun dan busnya yang hilang. Semua supir mengatakan tidak tahu dan belum melihat Dadun sampai sehingga celakalah Ibu Bos yang harus bertanggung jawab kepada para orang tua murid yang ada di sana. Serta Sidbu meyakinkan ibu bapa sekalian. Akibat kebakaran yang semakin membesar, asap pun perlahan masuk ke dalam bus melalui saluran udara sehingga mereka terpaksa harus mematikan pendingin yang berakibat pada panasnya suhu di dalam bus itu sendiri. Alhasil, anak-anak pun mengeluh kepanasan, kehausan. Sehingga Dadun dan Ibu Erna harus mencari air untuk menenangkan mereka semua. Berlokasi di sebuah pom bensin dan minimarket, Erna akan turun untuk mencari air. Sementara, Dadun diminta untuk jaga enak-enak. Karena andai kata Erna tidak kembali, setidaknya masih ada Dadun yang bisa membackup anak-anak. Tepat saat Ibu Erna menemukan 1 dus botol air minum, Dadun tak sengaja melihat ada sebuah tangki berisi bahan bakar yang mana bertepatan dengan itu. Angin kencang sedang membawa api dari kejauhan sampai akhirnya. Tak lama setelah Ibu Erna kembali, api pun mulai menyebar akibat bahan bakar yang meluber kemana-mana. Namun, sebagai joki setir abadi Dadun mencoba untuk tetap tenang, hingga berhasil menemukan jalan keluar. Setelah keluar dari pemukiman, kini Dadun harus berjuang melewati lereng bukit yang ketika oleng sedikit saja, tamatlah riwayat mereka semua. Selesai melewati jalan sempit, Dadun pun bertemu dengan beberapa warga yang justru berjalan menuju ke arah yang berlawanan. Salah satu warga mengatakan jika jalur yang akan Dadun lalui di depan sudah dikuasai oleh api. Begitu juga sebaliknya, Dadun memperingatkan para warga untuk jangan pergi ke belakang karena di sana kondisinya juga sama. Alhasil, mereka pun tetap pada tujuannya masing-masing.
Tak lama setelah orang itu pergi, Dadun yang ragu pun langsung turun dari bus untuk memastikan sendiri kondisi di depan seperti apa. Dan benar, semua jalan, semua wilayah sudah dikelilingi oleh kebakaran. Artinya, mereka semua terjebak di tempat ini dan tak ada jalan keluar selain diam dan pasrah kepada Tuhan. Dadun pun kembali ke bus dan memberitahu Ibu Erna tentang situasi mereka saat ini. Ibu Erna sempat mengusulkan untuk mereka berjalan kaki saja dan ikut warga yang tadi pergi ke belakang. Dadun menjawab, mereka tidak akan bertahan lama di sana. Satu-satunya kesempatan yang mereka punya adalah hanya diam dan bertahan di dalam bus ini. Tak ingin tinggal diam menunggu api datang, Dadun pun terpikir sebuah ide untuk memotong bajunya menjadi potongan kecil yang dibasahi dengan air. Itu berguna sebagai filter mulut untuk mengurangi asap yang masuk ke dalam pernafasan. Dan ya, anak-anak pun berteriak saat melihat api membakar semak-semak di mana Dadun dan Ibu Erna pun segera turun sambil menenteng alat pemadam. Dan Dadun benar-benar tercengang saat melihat satu persatu pohon tumbang akibat api yang mulai melahap tempat ini. Sadar, nyawa mereka sedang terancam, Dadun tidak punya pilihan lain selain harus maju dan menerobos api yang ada di depan. Di detik-detik krusial seperti ini, selalu saja ada masalah. Ketika mesin mobil mendadak mati, Dadun langsung turun untuk memperbaikinya dan disinilah momen paling-paling menegangkan yang akan mereka rasakan ketika Dadun tancap gas memaju mobilnya dengan kecepatan tinggi, menerobos api yang ada di sebelah kanan dan kiri, melewati pepohonan dan semak-semak yang sudah habis terbakar api, sampai akhirnya sungguh betapa luar biasanya momen barusan yang meskipun mungkin agak sedikit dramatis. Tapi ini diambil dari kisah nyata yang memang benar-benar nyata terjadi di dunia nyata. Seorang pengangkut mengalahkan malaikat maut. Momen harap-harap cemas menunggu anak mereka datang. Para orang tua seketika berdiri saat melihat Dadun dan Busha datang meskipun dengan kondisi yang agak sedikit kepanggang. Selesai mengantar penumpangnya dengan selamat, Dadun pun turun dan menemui bosnya yang tidak semenyebalkan sebelumnya. Beliau terlihat sangat bangga dan berterima kasih atas perjuangan yang Dadun lakukan. Selesai dengan orang lain, kini Dadunlah yang harus harap-harap cemas mencari keberadaan ibu dan putranya yang sampai saat ini belum ada kabar. Dadun akhirnya menemukan sang ibu yang berhasil dievakuasi setelah dibantu oleh tetangga yang baik hati. Namun, untuk Udin, Dadun tampaknya harus pasrah menerima fakta bahwa Udin lebih memilih pergi dan tinggal bersama ibunya daripada bersama dengan Dadun yang hanya kekeuh menjadi driver abadi. Tak lama setelah kebakaran mereda, Dadun pun mengunjungi bekas rumahnya untuk yang terakhir kali. Kondisinya sudah hangus terbakar bersamaan dengan kenangan indah bersama Udin kecil yang dulu lucu dan imut. Sekarang, sudah besar jadi anak yang baik. Meski begitu, Dadun tetap menyayanginya, karena bagaimanapun juga, si Udin adalah darah daging pejuhnya sendiri. Dan pucuk dicinta Udin pun tiba. Datang bersama sang mantan, karena sejatinya Udin yang berandalan sadar bahwa ia tidak bisa jauh dari takdir menjadi driver serta akan mewarisi kekuatan Dadun nanti. Setelah peristiwa kebakaran terjadi, dikabarkan ada sekitar 13.500 rumah hancur dan 85 nyawa melayang. Penyidik menyimpulkan jika pihak PLN di sanalah yang bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi, pihaknya mengaku bersalah dan membayar denda sejumlah yang ditentukan di persidangan. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah terkadang bencana, kesusahan, kurang duit, kurang makan, penderitaan terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi, sadarilah jangan menyalahkan takdir apalagi Tuhan. Banyak-banyak tobat, stop maksiat. Di akhir apa yang membuat dirimu susah sekarang penuh berkah. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. I Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau takkan ku sakiti, sejak sepi sedan dan tanyakan bintang hanya kaulah yang ku sayang.